Para sahabat Kutu Buku yang baik, semoga Anda sehat dan oke selalu. Saya Romo Fritz Meko SVD, tinggal di Biara Sofir di Surabaya. Tugas harian saya adalah sebagai Ketua Komisi Keluarga Provinsi SVD Jawa, tapi juga membantu di Keuskupan Surabaya sebagai moderator Gerakan Imam Maria atau yang biasa dikenal GIM. Tugas-tugas lain atau aktivitas lain adalah saya sering diminta untuk memberikan retret, rekoleksi, workshop di berbagai macam daerah. Tetapi juga di sela-sela kesibukan itu, saya mempersiapkan diri untuk menulis buku-buku, buku refleksi sosial, refleksi religius, dan refleksi filosofis, juga sastra. Salah satu buku yang betul-betul saya persiapkan kurang lebih 6 tahun, karena saya sadar saya bukan seorang yang background S3 filsafat, tetapi saya hanya belajar filsafat sampai S1, dan karena itu buku ini tidak serta-merta terbit dalam waktu 1-2 tahun, tetapi justru hampir 6 tahun saya mempersiapkan buku ini. Dan saya beri judul Kepada Yang Terhormat. Mengapa saya memberi judul Kepada Yang Terhormat untuk sebuah buku yang ditujukan kepada filsuf, teolog, sosiolog, pedagog, inventor, dan sastrawan? Itu beranjak dari suatu pengalaman tersendiri. Karena itu saya memberi judul seperti ini. Ini sebenarnya adalah buku filsafat yang saya berusaha untuk mengartikulasikannya dan mencoba untuk memandang filsafat dari perspektif sastra. Dalam buku Kepada Yang Terhormat, dominan saya membahas pikiran-pikiran para filsuf, kurang lebih 20 filsuf. Mengapa saya menyoroti pikiran para filsuf? Yang paling pasti bahwa sorotan saya kepada pikiran para filsuf ini tidak langsung melihat pikiran-pikiran mereka yang pada umumnya rumit dan jelimet, tetapi saya mencoba menggunakan pendekatan sastra dalam arti seakan-akan mengirim surat kepada mereka dan mengajak mereka untuk berdiskusi atau menanggapi surat saya yang di dalamnya saya ajukan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Mengapa saya memilih cara ini? Sesungguhnya untuk membantu para pembaca. Karena begini, filsafat ini untuk kita di Indonesia masih dianggap sebagai ilmu yang mengawang-awang, ilmu yang tidak aplikatif. Bahkan dikatakan bahwa orang yang belajar filsafat itu tidak akan mendapat lapangan kerja. Padahal filsafat ini sesungguhnya ilmu yang mengajarkan bagaimana kita berpikir secara logis dan benar. Dan filsafat ini membantu kita untuk bisa mengenal begitu banyak realitas yang kadang-kadang tidak dapat dinalar dengan cara berpikir biasa. Filsafat ini sungguh-sungguh menolong kita untuk memahami realitas hidup kita dengan berbagai macam dimensinya. Dengan demikian orang bisa paham mengapa hal itu terjadi, mengapa hal itu muncul dalam keseharian hidup kita. Itu hanya bisa dipahami dari segi filosofis. Nah, pendekatan saya menggunakan pendekatan sastra itu dengan maksud untuk membumikan filsafat. Saya menggunakan bahasa yang sederhana tetapi variannya sastra
dan maksudnya bahasanya agak seni, agar bisa membantu orang mengerti pikiran-pikiran filosof ini secara baik dan mudah. Misalnya ketika kita berbicara tentang Nietzsche yang mengatakan Allah sudah mati. Ini kalau kita memahami secara letterlek atau lurus saja, maka orang bisa mengatakan Nietzsche ini keterlaluan. Padahal ketika dia masih muda, usia 20 tahun, ia menjadi seorang pemuda yang sangat religius. Tetapi ketika dia beranjak dewasa, ia justru menulis dan mendeklarasikan bahwa Allah itu sudah mati. Tetapi kita harus mencari tahu mengapa Nietzsche itu mengatakan begini. Itu pasti punya alasan. Alasannya adalah bahwa Nietzsche melihat perilaku hidup orang Kristiani itu seakan-akan membuat Allah itu mati. Karena apa? Mereka tidak memancarkan apa yang menjadi ajaran Kristiani itu sendiri. Maka dia katakan, ya Allah sudah mati kalau kamu berperilaku atau bersikap seperti itu. Nah, pikiran Nietzsche ini bagi saya relevan di zaman modern ini, di mana kita sadari bahwa zaman modern ini banyak orang sibuk berpikir dan bertindak pragmatis, sehingga semua itu seakan-akan diperoleh secara mudah. Apalagi dengan misalnya sekarang perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, itu seakan-akan membuat manusia itu seperti Tuhan Allah atas dirinya. Dan karena itu orang bisa saja seketika meninggalkan Tuhan. Tetapi yang namanya hidup dan perjuangan itu senantiasa itu menemukan 3 kepasrahan. Yang pertama, pasrah fisik. Ketika kita kerja capek, kita mengalami kelelahan, sakit, dan akhirnya masuk rumah sakit. Yang berikut adalah pasrah psikis. Pasrah psikis itu frustrasi, kecewa, putus asa ketika kita dirundung persoalan. Dan yang berikut adalah pasrah intelek. Ketika semua persoalan itu tidak dapat ditakar dengan daya intelek, maka muncul apa yang dikatakan keinsafan iman. Sadar bahwa hidup itu bertuan, hidup itu termiliki. Hidup kita senantiasa dilindungi, ditatang begini, dan entah dalam warna hidup seperti apapun, Allah selalu hadir dan berbicara dalam peristiwa hidup manusia. Maka Allah sebagai sang pemilik hidup, jelas ia tidak akan meninggalkan manusia dalam realitas hidup yang model apapun, termasuk tercemplung dalam realitas hidup yang glamor, yang mewah, dan yang sungguh-sungguh menakjubkan seperti saat ini. Jadi ungkapan Nietzsche ini sesungguhnya mau mengingatkan kita bahwa walaupun kita sudah jaya dalam banyak hal, tapi ingat, jangan sampai perilakumu itu membuat Allah seakan-akan mati. Jadi bagi saya ini Nietzsche ini merupakan seorang nabi yang betul-betul mengingatkan manusia modern agar mereka tidak melupakan sang pemilik hidup atau yang menjadi tuan atas hidup ini. Buku Kepada Yang Terhormat yang saya persembahkan untuk pembaca sekalian sesungguhnya mengandung pikiran-pikiran filsuf yang saya sederhanakan. Karena itu maka kalau filsafat yang selama ini dikesani sebagai ilmu yang mengawang-awang, ilmu yang sepertinya nggak ada ujung pangkalnya, tetapi dengan membaca buku Kepada Yang Terhormat, pembaca akan sungguh-sungguh mengenal pikiran-pikiran para filsuf yang rumit dan ruwet dengan cara sederhana. Maka saya yakin manakala pembaca sudah mendapatkan buku ini dan mencoba untuk mendalaminya, maka saya jamin perspektifmu dalam filsafat pasti akan baik. Dan ini sangat membantu untuk membangun diskusi atau komunikasi
dengan siapapun dalam level apapun.